Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yorobun, annyeonghaseyo. Perkenalkan, saya Patricia Hyundia Nafisa, absen 31, dan rekan saya Aisyah Walida Yufi, absen 2. Di sini kami akan membuat video wawancara tentang perkebunan dan perikanan. Saksikan terus videonya. See you. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang perkebunan dan perikanan. Saya berharap melalui wawancara ini kita dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dalam bidang perikanan dan perkebunan. Sebelumnya kami akan membahas tentang perkebunan dulu. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Boleh diperkenalkan diri? Ya, saya Bapak Taufik. Alamat sekarang ada di Desa Gunungan, Kecamatan Tayu. Baik, pertanyaan pertama, biasanya Bapak menanam apa di kebun dan musim apa yang paling cocok untuk menanamnya? Ya kebetulan kita mengacu pada yang lagi in sekarang ya, itu duriannya. Durian itu memang tidak tidak setiap waktu bisa panen ya, ada musimnya. Meskipun kita bisa pakai booster untuk mempercepat mempercepat buahnya sehingga waktunya bisa diatur. Tapi karena ini durian ya, kecenderungannya biasanya panen pada bulan-bulan Desember ya, November Desember itu. Gimana cara Bapak memilih bibit yang bagus supaya hasil panennya itu bisa lebih banyak? Oh ya, nah, tentunya kita mengacu pada produk-produk terbaru ya. Kalau durian itu yang sekarang tumbuh lebih cepat, artinya dalam waktu 3-4 tahun bisa berbuah, tentunya varietas-varietas yang baru, misalnya musangking, ya, duri hitam. Nah, jenis-jenis itu yang kita tanam. Durian tempel ya, jadi harapannya nanti dalam waktu singkat 2-3 atau 4 tahun lah maksimal sudah kita bisa panennya untuk panen yang pertama gitu Mbak. Oh iya ya. Kalau misal cuacanya tidak tentu nih, seperti kemarau panjang atau hujan terus, yang Bapak lakukan biar tanamannya itu tetap tumbuh, itu gimana Pak Ya, tipsnya? jadi memang untuk cuaca-cuaca ekstrim semacam itu kita harus harus siap dengan kondisi itu. Musim panas seperti sekarang ini ya, terutama kaitannya dengan air ya, kita punya sumur, jadi memang harus siram ya, harus siram. Durian itu karena memang butuhkan banyak air ya, kecenderungan tanahnya harus tanah yang adem, yang lembab ya, meskipun cuacanya panas sekalipun kita bisa berusaha memenuhi air supaya cukup ya. Jadi kita memakai sumur ya. Kalau cuaca musim hujan sih hampir tidak ada kendala ya kalau durian. Paling kita bagaimana supaya tunas tetap tumbuh ya, kita kasih pupuk lah, NPK, nah itu ya kita pakai. Untuk alat atau mesin yang biasa dipakai Bapak untuk di kebun itu apa? Ya, jadi ini tanaman keras ya Mbak ya. Tanaman keras itu butuh waktu yang lama, tidak dengan tanaman yang waktu pendek. Nah, jadi ya kita tidak memerlukan, kecuali gini ya, kecuali tanaman kita itu di tempat yang agak ekstrim ya, misalnya di lereng gunung itu memang memerlukan teknik dan karena kita di dataran ya, tanah yang datar ya, hampir tidak memerlukan alat-alat yang misalnya semacam traktor apa itu enggak. Nah, kecuali untuk tanaman tumpang sarinya. Jadi durian itu jaraknya sekitar 7-8 meter ya antar pohon. Jadi di antara itu kita masih bisa tumpang sari. Misalnya sekarang ini kita tanam semangka di antara ini ya, di antara pohon durian ini, selama pohon ini daunnya tidak saling nempel, itu masih bisa kita tanami ya, untuk cahayanya matahari supaya bisa masuk. Nah, itu baru ya kita pakai traktor mempercepat pengolahan tanahnya. Jadi begitu Bang. Setelah panen, biasanya hasil kebun ini dijual kemana dan seperti apa caranya? Misal ke distributor atau ke mana gitu Pak? Ya, ada beberapa. Kita ini Mbak, kecenderungannya kita itu ke durian wisata ya. Jadi kita tidak, tanpa distributor pun
harapannya kita tuh lebih besar ya, karena sekarang ini orang dengan media sosial orang lebih mengenal kita ya. Jadi Lewat promosi ya, ya Pak. betul. Dengan itu mereka datang, itu pun kayaknya sudah cukup lah untuk selain apa kita bisa jual harga lebih tinggi ya. Kalau lewat distributor tentunya mereka akan ambil keuntungan sendiri ya. Kalau ini Iya. kan enggak ya, langsung dari kita. Nah, ini harapannya begitu. Tapi seandainya produksinya melebihi dari kapasitas yang kita jual lewat wisata itu ya, kita bisa distributor banyak. Jadi durian itu sampai sekarang meskipun jumlah produksinya banyak, pembelinya lebih banyak. Jadi kita akan khawatir dengan itu. Baik, Pak. Selanjutnya rekan saya yang akan memberikan pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama dari saya akan saya berikan kepada Bapak Taufik. Boleh, ya. Sipun, Pak. Sejak kapan Bapak menekuni pekerjaan sebagai petani? Oh ya, jadi kita berbisnis, Mbak. Tani pun kita harus punya mental bisnis. Ya, artinya mental bisnis itu bagaimana supaya kita punya produksi, kita jual, nilai ekonomisnya tinggi. Jadi mulainya dulu ketika COVID ya. COVID itu hampir menghancurkan separuh dari sisi bisnis. Sementara itu ya, tani itu hampir tidak kena imbasnya sama sekali. Nah, dari situ kita berpikir, baiklah kita memulai ya, bisnis tapi bertani. Itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kendala apa yang sering dialami dalam bertani? Nah, tani itu memang kita beberapa hal ya, kaitannya dengan salah pemilihan bibit itu bisa jadi mengakibatkan produksi menjadi buruk. Terus ternyata Mbak ya, hama itu seiring waktu mereka juga tumbuh dengan berbagai macam gaya ya. Kita obat pakai ini tumbuh yang ini modelnya. Jadi selalu begitu, terus menerus, tidak pernah berhenti. Nah, ini yang harus kita punya solusi bagaimana cara mengatasinya itu. Baik, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah hama dan penyakit pada tanaman? Oh ya, jadi Seperti kita yang memang kita selalu belajar, Mbak. Dan sekarang ini media sangat mudah lah untuk mendapatkan informasi itu ya. Di YouTube banyak, di medsos banyak. Ya. Kita sangat kesempatan kita untuk belajar itu sangat mudah lah, banyak sekali. Jadi dan relasi kita, teman-teman kita yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan itu banyak, hampir di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, di Thailand, di Malaysia itu kan banyak. Jadi kita bisa saling tukar informasi lewat media-media sosial. Juga kebetulan pemerintah juga mereka sangat fokus dengan para petani. Penyuluh itu ya datang, nah ini memberikan informasi bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi begitu, Pak. Selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai panen? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang kebetulan yang kita tanam adalah tanaman keras. Jadi memang secara umum itu setahun sekali kita panen, meskipun bisa dipercepat ya. Kecuali yang tanaman-tanaman tumpang sari tadi, misalnya kita tanam semangka di antara pohon durian itu bisa kita 3 bulan bisa panen. Jadi memang ya begitu. Bisnis itu kita berpikir bagaimana mendapatkan uang, waktu ya, kita berlomba-lomba dengan waktu. Jadi kalau durian setahun sekali, tapi di antara itu kita tanam tanaman Yang lain. selingan. Itu kita bisa 3 bulan sekali bisa panen. Jadi begitu. Pertanyaan terakhir dari Oke. saya, apa yang memotivasi Bapak untuk menekuni bidang perkebunan ini? Ya, jadi orang ya, Mbak Is ya, semakin lama itu usia ya, dengan usia itu seiring dengan usia semakin kita ya tua lah istilahnya, biasanya punya kecenderungan untuk bekerja
berbisnis tapi bisnis yang yang sehat ya, tidak menguras pikiran. Jadi pertanian itu adalah Yang cocok. yang paling nyaman dengan seiring bertumbuhnya usia. Dan selain dari itu bertani, jadi jangan pernah berpikir seperti apa yang dipikirkan orang-orang dahulu. Tani miskin, tidak. Tani bisa sangat kaya. Itu yang perlu kita punya ya, motivasi semacam itu. Itu Mbak Is. Nggih. Baik Pak, terima kasih Pak Taufik sudah mau diwawancarai. Nggih, Semoga sama-sama. jawaban dari Pak Taufik ini dapat memotivasi dan memberikan info tentang dunia perkebunan ini. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama, sukses untuk kalian. Amin. Jangan pernah takut untuk bertani. Petani pun sukses. Ya, Siap, terima, Pak. terima kasih. Pak. Sama-sama. Baik teman-teman, selanjutnya untuk wawancara kedua itu di bidang perikanan. Sebelumnya dengan Bapak Dengan siapa? Bapak Dedi. Baik Pak Dedi. Pertanyaan pertama, jenis ikan apa saja yang paling sering Bapak temui di TPI Ya, yang sering dilelang gitu Pak? sebelum saya menerangkan kaitannya dengan TPI, jadi perlu kami perkenalkan, nama saya Dediana, pekerjaan Kepala TPI. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan tadi, untuk di TPI itu bermacam-macam ikan yang dilelang. Jadi itu ada cumi, ada berkuda, ada temang kunting, ada ya banyak lagi lah macamnya. Tapi cuma yang dominan itu cumi-cumi. Oh, Itu juga, cumi-cumi. mahal harganya. Di samping itu kalau kalau di Banyutowo itu biasanya ikan kembung itu malam hari atau lelang jam 1 malam sampai pagi. Terus kemudian ada tongkol, ada tenggiri. Itu juga termasuk ikan yang paling mahal. Jadi untuk TPI itu yang ikan yang jenis mahal itu ada cumi, tongkol, dan tenggiri. Oh, banyak sekali ya Pak. Iya. ikannya. Untuk harga itu Pak, yang menentukan harga ikan di pelelangan, apakah ukuran, jenis, atau jumlah tangkapan nih Pak? Jadi gini, yang menentukan harga itu pasar. Oh, pasar. Ya, jadi TPI itu hanya tempat untuk menampung hasil nelayan yang dilelangkan di TPI. Jadi nanti tinggal bakulnya. Tapi biasanya kalau pasaran itu tinggi, harga tetap tinggi. Makanya kenapa nelayan senang lelang di TPI? Karena harganya itu lebih tinggi daripada nanti di stok ke gudang. Karena apa? Saingan antar bakul. Katakanlah misalkan saat ini ada cumi katakanlah 1 pental. Bakul A berani katakanlah per kilonya 60.000, mungkin bakul si B lebih tinggi lagi, akhirnya bersaing. Disitulah keuntungan nelayan lelang di TPI. Apakah ada waktu tertentu seperti musim ketika hasil tangkapan ikan lebih banyak atau lebih sedikit? Iya, ada. Ada Jadi untuk tangkapan ikan biasanya yang banyak itu musim hujan. Oh, banyak sekali. Ya, justru kalau musim kemarau seperti ini karena ombak juga tinggi, otomatis tangkapan berkurang. Oh, lebih sedikit Tapi ya Pak? kalau musim penghujan itu banyak ikan-ikan yang kena tangkapan. Ya. Jadi tidak setiap bulan atau setiap hari banyak ikan terus enggak. Jadi katakanlah di 1 tahun itu ada katakanlah sekitar 4 bulan untuk yang agak musim paceklik lah, kalau nelayan ngarahin musim paceklik itu musim yang sulit untuk mendapatkan ikan. Tapi yang 8 bulan ini yang musim istilahnya kalau nelayan panen ikan dari laut ya sekitar 8 bulan itu. Apa kesulitan yang sering Bapak lihat dialami oleh nelayan saat menjual ikan di TPI? Kalau nelayan jual ikan di TPI tanpa kesulitan, karena apa? Begitu dia lelang di TPI, setelah lelang dapat uang. Pasti banyak yang Pasti mencari banyak ya uang. Pak? Karena apa? Oh. Terus terang gini, bakul ini sebelum lelang harus titip uang dulu ke TPI. Oh. Kalau tidak titip uang ke TPI, nggak akan bakal dapat ikan. Karena apa? Jadi sebelum lelang itu
kalau adik-adik ke TPI kan ada yang juru tawar di atas. Oh iya, Nah, pernah lihat. itu biasanya sebelum lelang sudah di briefing oleh kepala TPI dulu. Nanti umumkan bakul si A, si B, si C tidak boleh lelang karena apa? Belum titip uang. Akhirnya Harus apa? titip uang ya, Pak. Bakul-bakul sebelum lelang pada titip uang. Oh. Gitu. Makanya nelayan senang dilelangkan daripada langsung dijual ke gudang. Yang pertama, harga lebih tinggi. Yang kedua, setelah lelang dapat uang. Nelayan yang diminta cuma itu, Dok. Harganya bagus, terus begitu lelang pulang dapat uang. Sudah berapa lama Bapak menekuni di bidang perikanan? Jadi saya di perikanan itu sejak tahun 84. Oh, sudah lama banget ya, Lama Pak. banget, 84 itu saya itu di Jepara 1 tahun, kemudian 85 dipindah ke Brebes 1 tahun, 86 dipindah ke Pati. Ya, di Pati saya kemudian di Kecamatan Tayu itu jadi petugas penyuluh perikanan selama kurang lebih 8 tahun, kemudian langsung dipindah ke tempat pelelangan ikan. Jadi itu riwayat istilah kerjaan saya di bidang perikanan. Kalau kaitannya dengan sebetulnya juga nggak nyambung ya, kenapa? Saya jadi basic pertanian. Iya, karena apa? Saya selama kurun waktu sekitar setengah tahun itu ada crash program mengikuti bidang perikanan. Akhirnya saya masuk ke dinas perikanan. Makanya kalau nanti katakanlah misalnya ya, ini nanti juga bisa nyambung dari TPI kok Bapak kok bisa diberikan katakanlah tambak. Saya juga bisa. Oh, Bapak juga Iya. gabung di Karena dunia tambak ya, Pak? sebelum saya masuk ke TPI itu di dunia ditambak pertambakan. Oh. Di samping saya memberikan penyuluhan pada petani tambak, juga saya sendiri punya ngelola tambak saya sendiri. Ya. Tapi waktu itu masih udang windu. Tapi kalau saat-saat ini yang banyak nila salin itu nila merah itu. Ya. Berarti jenis ikan yang sering dibudidayakan di tambak Bapak niku nila, apa Iya. ada yang lain? Di samping nila merah saya juga budidaya bandeng. Oh, bandeng. Ya. Jadi kalau untuk udang hanya nyuruk selingan saja, udang pun tidak seperti dulu. Nah, dulu kan udang windu. Ya. Mungkin adik-adik entah tahu atau enggak, udang windu sekarang udah enggak ada. Adanya udang panami yang seperti udang putihan itu. Ya. Cuma sekarang yang dominan itu nila merah, nila salin itu. Oh. Ya. Termasuk tambak saya juga saya budidayakan nila merah itu nila salin. Ya, di samping bandeng sama-sama. Cuma yang kendalanya itu masalah pemasarannya. Karena apa? Kalau ikan itu kan pemasarannya lokal, karena mengikuti pasar. Iya. Tapi kalau udang itu ekspor. Oh. Kalau dolar naik, harga udang tetap bagus. Tapi karena sekarang kebanyakan tuh nila sama bandeng itu mengikuti pasar. Kalau pasarnya lesu ya harganya murah. Itu. Makanya sekarang itu petani tambak itu ya kalau dilihat, panen nila sekian ton. Nanti kalau dihitung secara ekonomis, paling keuntungannya sedikit sekali. Habis dipakan. Oh, Untuk membeli pakan. biaya beli pakan. Biaya produksi. Nah, jadi Lebih tinggi pakan, ya, gitu. Nah, kalau dulu udang, ibaratnya 1 kilo udang bisa untuk beli katakanlah 5 kilo pakan. Kalau sekarang 1 kilo nila nggak bisa untuk beli 1 kilo pakan. Gitu. Bagaimana Bapak mengatasi masalah penyakit dan kematian ikan di tambak Bapak? Iya. Jadi gini, kaitannya dengan penyakit ikan ya. Ya. Itu jarang sekali yang kalau kita kontrol, ya. Terutama di airnya. Kalau kita sejak awal itu sudah tahu yang diminta ikan nila itu airnya seperti ini, harusnya seperti ini, itu kita nggak akan kena penyakit. Karena apa? Ikan nila, ikan bandeng paling mudah. Jadi ibaratnya dicegur ke tambak itu aja dah hidup. Bisa bertahan hidup. Iya, tapi kalau udang lain lagi. Udang tuh perlu ya sterilisasi masalah air juga, pakai obat-obatan. Lebih rumit ya, Pak? Iya, lebih rumit udang. Tapi hasilnya lebih Banyak menguntungkan udang. Gitu. Itu penyakit katakanlah seperti udang bandeng jarang sekali udang ikan nila sama bandeng jarang sekali ada penyakitnya. Iya. Asal kita kasih makan Pasti hidup pasti ya, Pak? hidup. Sebentar.
Terus apalagi Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen ikan? ya gini ya, sekarang tuh petani itu juga bingung panen tambak itu. Kalau kita tidak memelihara ikan atau bandeng, kalau mau dikasih udang nanti juga mati. Karena apa? Terus terang tambak sekarang itu sudah banyak pencemarannya, terutama air dari laut. Jadi air laut khususnya di daerah Pati, ya. Ini kan tidak jernih seperti Jepara atau Rembang, ya. Karena apa? Di sini kan pasang lumpur untuk daerah Pati itu. Tapi kalau Jepara itu kan airnya bagus, ya. Jadi jarang sekali yang istilahnya kualitasnya jelek, jarang. Tapi kalau di Pati itu kan masuk ke sungai dulu, baru ke tambak-tambak. Ya biasanya ini di awal sebelum kita nebar bandeng atau nebar nila, itu masukan airnya mesti kayak kita sangat teliti ya. Nah, teliti meskipun ya ada mungkin nanti ya ada pengeringan tambak itu memang perlu untuk menghilangkan istilahnya racun-racun yang ada di dalam tambak. Itu cuma itu udah, jadi nggak pakai obat-obat yang untuk nila sama bandeng. Selanjutnya, bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi dalam kegiatan perikanan? Ya gini, jadi semuanya ya berawal memang dari teknologi, tapi juga tidak lepas dari inisiatif kita sendiri. Meskipun sudah di teknologi artinya gini nih katakanlah kalau udang ya salinitas air atau istilahnya salinitas apa asine banyu corok Jawa nih itu antara 5 sampai 25. Tapi kalau di laut kan lebih dari itu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu supaya gini agar air yang kita gunakan untuk pemeliharaan ini cocok dengan apa yang diminta bandeng sama nila. Mungkin ada tambahan air tawar. Kita buat sumur bor. Itu makanya sekarang tambak itu hampir semua punya sumur bor. Ya. Itu tiap hari mesti hidup untuk nyampur antara air tawar yang dari bor dengan air laut dicampur supaya kadar garamnya atau salinitasnya sesuai dengan apa yang diminta nila maupun bandeng. Baik, pertanyaan terakhir. Ya. Peran perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah sini? Terus tenang ya. Kalau kaitannya dengan apa peran perikanan, sebenarnya untuk daerah Pati khususnya memang karena Pati itu bumi minatani. Sebagian besar itu kan daerah perikanan. Jadi memang kayak dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati itu untuk pemasukan hasil dari nelayan, hasil katakanlah distribusi dari nelayan itu sumbangannya sangat besar sekali untuk pembangunan Kabupaten Pati. Karena apa? TPI saja di Pati itu ada 8 TPI. Banyak, mulai dari Puncel, Banyutowo, Alasdowo, Tayu, Juwana ada 2, terus Pecangaan. Itu aja setiap tahun targetnya tidak kurang dari 5 miliar. Itu untuk Kabupaten Pati. Jadi untuk perikanan, makanya apa tadi yang ditanyakan kaitan dengan ekonomi, penelayan sumbangsihnya ke Pemda banyak sekali. Ya, itu dari perikanan. Makanya harusnya kayak pemerintah yang ada di Pati ini harusnya lebih konten kaitannya dengan nelayan. Ya memang sudah banyak sekali dari dinas perikanan yang memberikan bantuan pada nelayan, sudah banyak sekali pada petani tambak. Ya, banyak petani tambak dikasih bantuan kincir. Jadi dia biar pemeliharaan ikannya lebih banyak itu pakai kincir. Kan nelayan kasih jaring ada, kasih perahu ada. Ya, jadi itu untuk bidang di perikanan. Ya. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan ya Pak. Ya. Semoga jawaban dari Bapak bisa bermanfaat untuk kita semuanya. menambah ilmu ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama ya.